Biang kerok pengangguran di Indonesia adalah anak-anak muda seperti Gen Z yang jumlahnya hampir 10 juta yang nganggur. Sejujurnya memang yang banyak istilahnya menjadi kendala untuk teman-teman atau adik-adik yang baru lulus itu ya, itu memang banyak sekali kendala bagaimana dia bisa menyesuaikan dengan kondisi kerja yang ada. Karena apa? Terus terang aja beberapa kali kita contohnya ya interview dan lain sebagainya, dengan apa yang dia pelajari di kampus itu tidak akan sama. Dan itu banyak sekali teman-teman terjebak dalam kondisi yang teoritis. Di era modern ini, dunia industri terus berkembang pesat. Namun paradoksnya, tingkat pengangguran masih menjadi masalah serius. Sementara mesin dan teknologi semakin canggih, banyak pekerja manusia yang tertinggal, tidak siap menghadapi tuntutan keterampilan baru yang dibutuhkan oleh industri. Industri membutuhkan tenaga kerja yang terampil, yang mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan proses produksi yang semakin kompleks. Sayangnya, kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja dan keterampilan yang dibutuhkan oleh industri semakin lebar. Hal ini menyebabkan banyak lulusan yang tidak siap masuk ke dunia kerja, sehingga angka penganggurannya tetap tinggi meski lapangan pekerjaan tersedia. Salah satu akar masalahnya adalah sistem pendidikan yang belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan dunia kerja. Banyak institusi pendidikan masih berfokus pada teori, sementara industri menuntut keterampilan praktis yang aplikatif. Akibatnya, banyak pekerja potensial yang tersingkir karena kurangnya keahlian teknis yang relevan. Sejak era pandemik sampai tahun 2023, kami menemukan data di Ketenagakerjaan Sulawesi Utara bahwa pengangguran terdidik di Sulawesi Utara berkisaran di antara 8 sampai 12% per tahun. Di mana pengangguran terdidik ini berasal dari lulusan SMA, lulusan SMK, lulusan universitas, yang di dalamnya juga ada perguruan tinggi vokasi. Jadi pengangguran terdidik ini tentu menjadi satu problema yang ada di Sulawesi Utara, termasuk di dalamnya adalah lulusan-lulusan yang berasal dari pendidikan vokasi seperti SMK, Politeknik, Akademi Komunitas. Setiap bekerja pastikan kalau jacknya ini, soketnya ini mau dipegang di bagian yang isolasinya. Isolator, ada isolator ini, plastiknya. Kesenjangan antara pendidikan tinggi vokasi dan dunia industri saat ini masih terjadi. Kesenjangan tersebut diakibatkan oleh kurang optimalnya link and match antara pendidikan tinggi vokasi dan industri itu sendiri. Akibat dari link and match ini, banyak lulusan vokasi yang masih belum memenuhi kualifikasi di industri, padahal sebenarnya permintaan dari industri terhadap lowongan kerja tersebut sebenarnya ada, tetapi apa yang dihasilkan oleh atau lulusan pendidikan tinggi vokasi masih belum memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan industri. Di sisi lain, lulusan pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas memilih untuk berkarir keluar sebagai opsi bahwa variasi pilihan lapangan pekerjaannya lebih luas, lebih banyak. Di sisi lain, potensi pendapatannya pun lebih tinggi. Itulah akibatnya link and match yang kurang terjadi, sehingga di sisi lain kualifikasi industri tidak terpenuhi, di sisi lain juga apa yang diharapkan oleh lulusan vokasi masih belum tersedia di daerah. Sebenarnya bagi kami, awalnya kami pikir bahwa ketika sudah S1, itu mereka sudah paham apa sebenarnya yang menjadi basic dari bidang ilmu yang menjadi fokus mereka. Tapi ternyata kami menemui bahwa banyak lulusan-lulusan yang sebenarnya justru nggak paham secara praktiknya. Basic-basic dari contoh dari basic mesin dan lain-lain, dan begitupun dalam bidang administrasi banyak yang tidak sesuai yang kami harapkan.
kenapa Pak Fer kok tidak berkembang ya? Kerjaan Bapak tidak ada yang selesai, terus banyak yang tertunda. Setelah kami evaluasi, Pak Fer masih belum bisa layak untuk kami lanjutkan. SDM di Sulawesi Utara secara indeks, apalagi bicara tentang soft skill, ini kita indeksnya di bawah 7 angka nasional. Nah, Kadin melihat bahwa pengembangan SDM itu menjadi hal yang sangat krusial. Karena apa? Di dunia industri, kalau SDM-nya kurang baik, pasti tidak akan terpakai. Atau kalaupun nanti kebutuhan itu memang harus ada, mau tidak mau dari sektor industri yang ada di lokal, dia harus impor, dia harus ambil yang ada di luar daerah. Pendidikan vokasi yang ada di Sulawesi Utara masih belum terorganisir dengan baik dalam artian untuk memelihara konektivitas hubungan antara stakeholder, yaitu pemerintah, industri, dan satuan pendidikan vokasi itu sendiri. Salah satu perhatian pemerintah terhadap pendidikan vokasi adalah terbitnya Perpres nomor 68 tahun 2022 tentang revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang bertujuan untuk menyiapkan sumber daya manusia kompeten, produktif, dan berdaya saing untuk menyiapkan menyongsong Indonesia Emas 2045. Pendidikan vokasi merupakan jenjang pendidikan yang selalu dinamis dalam melakukan perubahan kurikulum pendidikan sesuai dengan pertumbuhan pasar kerja dan beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini berarti pendidikan vokasi akan selalu mengalami pergeseran paradigma. Sementara fakta saat ini di lulusan vokasi masih banyak yang belum memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, masih besarnya gap atau kesenjangan antara supply dan demand tenaga kerja. Perlunya kajian terhadap local skills dan critical occupation. Perlunya penyiapan skills masa depan dari lulusan pendidikan vokasi yang komprehensif. Masih kurangnya rencana inovasi strategis berbasis potensi daerah yang terintegrasi dengan kebutuhan pengembangan kawasan industri, agenda prioritas pembangunan daerah, dan dinamika pengembangan ekonomi daerah yang berkaitan dengan membangun daya saing inovasi daerah. Konsorsium Perguruan Tinggi Vokasi atau PTV di Indonesia terdiri dari 20 konsorsium. Salah satunya adalah Konsorsium PTV Sulawesi Utara. Konsorsium ini melibatkan beberapa institusi pendidikan vokasi, termasuk Politeknik Negeri Manado sebagai pengampu program, Politeknik Negeri Nusa Utara, dan Akademi Komunitas Mapanawan. Beberapa waktu yang lalu kami tim Konsorsium Kemitraan Sulawesi Utara melakukan fokus group discussion dengan beberapa ahli dari berbagai komponen pentahelik. Dalam diskusi tersebut, sebuah kesimpulan yang keluar salah satunya adalah kurangnya link and match ini mengakibatkan terjadinya kekakuan pembukaan program studi yang baru. Industri saat ini kurang terlibat dalam pembentukan kurikulum, sehingga pembukaan program studi yang baru pun cenderung kaku. Padahal yang paling penting untuk menciptakan lulusan vokasi yang sesuai dengan kualifikasi industri adalah melihat kebutuhan industri itu sendiri. Sehingga penting adanya keterlibatan industri untuk mencegah kekakuan pembukaan prodi tersebut. Meskipun pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara di atas rata-rata nasional, tingginya angka pengangguran, terutama di kalangan usia produktif, menunjukkan adanya masalah dalam penyerapan tenaga kerja. Beberapa pencari kerja mungkin mengalami diskriminasi berdasarkan usia, jenis kelamin, atau kondisi kesehatan, disabilitas yang dapat menghambat mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pengangguran adalah angkatan kerja yang tersedia tidak dapat memenuhi kualifikasi persyaratan yang diminta oleh dunia kerja. Kualifikasi ini biasanya berkaitan dengan pendidikan, pengalaman, ataupun perkembangan teknologi tinggi yang tidak diimbangi oleh keterampilan dari para pencari kerja. Tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan merupakan salah satu modal penting bagi sumber daya manusia dalam mencari pekerjaan. Pendidikan dapat meningkatkan kemampuan, baik yang bersifat hard skill maupun yang bersifat soft skill.
3 dasawarsa atau hampir 4 dasawarsa lalu, Politeknik dibangun dengan filosofi untuk membangun link and match dengan industri. Politeknik memang dikhususkan untuk menyediakan tenaga profesional, terampil di bidangnya untuk memenuhi kebutuhan industri. Jadi selama 4 dasawarsa sebenarnya tujuan Politeknik tidak pernah berpindah. Cuma kompetensi yang diharapkan dibentuk itu harus mengikuti perkembangan zaman. Kompetensi yang perlu dibentuk saat ini yang dibutuhkan oleh industri dan dunia kerja ada 2, hard skill dan soft skills. Hard skill itu menyangkut kemampuan-kemampuan tangible yang bisa dilihat. Misalnya untuk teknik elektro, dia bisa memasang kabel. Untuk akuntansi, dia bisa membuat laporan akuntansi. Tetapi sekarang ada yang dinamakan millennium competence yang sangat dibutuhkan oleh industri, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi, mampu membawa diri menjadi seorang pemimpin, kemampuan decision making, mampu mengambil keputusan, kemampuan untuk bisa berkolaborasi, kemampuan resilience, mampu bertahan di tengah tekanan dan pressure, di tengah stres. Itu kemampuan-kemampuan global yang sangat dibutuhkan. Kemampuan untuk bisa menjalin kerjasama, teamwork dengan orang lain, seluruh kemampuan-kemampuan soft skills ini harus dikuasai oleh mahasiswa. Kemampuan intelektual dengan IP yang tinggi itu tidak cukup untuk menolong seorang alumni atau seorang mahasiswa untuk diterima industri. Kalau dia tidak punya manners, tidak punya sikap, tidak punya sopan santun, diam saja, tidak punya inisiatif, semua kompetensi-kompetensi soft seperti ini akan sangat dibutuhkan dan menolong mahasiswa atau alumni yang akan bekerja untuk bisa diterima oleh industri. Kurikulum pendidikan vokasi dirancang sedemikian rupa sehingga mereka yang lulus dari pendidikan vokasi itu sudah siap bekerja, betul-betul siap bekerja. Nah, kurikulumnya seperti contoh di Politeknik Negeri Nusa Utara. Kurikulum kami berkisar 60-70% itu adalah praktikum. 30-40% saja teori. Sehingga anak-anak memang betul-betul dibekali dengan skill, keterampilan, dan tidak kalah pentingnya juga soft skill, keterampilan interpersonal. Politeknik Negeri Nusa Utara sendiri ini sangat unik. Mengapa? Karena tidak ada industri yang besar yang berada di daerah kepulauan. Ini membuat kami berupaya keras untuk menjalin kerjasama dengan dunia industri yang ada di luar kepulauan. Paling dekat ke Bitung, Manado, kemudian Bali, dan banyak di Pulau Jawa. Sehingga kami terkesan sangat high cost. Nah, industri yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe hanya terbatas pada UMKM. Selain itu tentu instansi pemerintah, tempat mahasiswa melaksanakan praktik. Inilah sebabnya kami sering keluar daerah untuk menjalin kerjasama dengan industri. Sekarang pun kami sudah menjalin kerjasama dengan beberapa industri, bahkan sampai di luar negeri. Ini kami dituntut harus seperti itu. Karena kalau tidak, maka lulusan tidak akan kompeten. Ini menjadi satu PR tentu. Kami mohon dukungan pemerintah bagi Kabupaten Kepulauan Sangihe, khususnya Politeknik Negeri Nusa Utara, agar hal ini bisa dicari jalan keluarnya. Harapan kami bahwa ada industri bidang perikanan yang bisa lahir di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Nah, ini perlu campur tangan pemerintah bagaimana mendatangkan investor bidang perikanan supaya bisa menanamkan modalnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Peran pemerintah dalam pengembangan inovasi di pendidikan vokasi itu mulai dari pertama terkait dengan kebijakan. Artinya pemerintah menyiapkan regulasi-regulasi, kebijakan-kebijakan yang betul-betul akan mendorong adanya, munculnya inovasi-inovasi di bidang pendidikan vokasi yang lebih baik, betul-betul menjawab permasalahan, menjawab tantangan yang ada di dunia pendidikan vokasi. Mau dikatakan bahwa semua stakeholders terkait, dikatakan pentahelix itu bersama-sama. Nah, itu dikoordinasikan oleh
pemerintah. Disitulah peran dari pemerintah untuk betul-betul mendorong, menggali inovasi-inovasi di bidang pendidikan vokasi. Di Kadin, kami sebenarnya mengusulkan ada dua hal penting. Yang pertama, bahwa kami melihat dunia industri dengan dunia pendidikan, dalam hal ini Dudi ya, itu harus dikawinkan. Karena kalau tidak ada perkawinan antara ini, selamanya akan jalan sendiri-sendiri. Dan itu harus dibarengi dengan apa? Dengan payung hukum yang jelas. Karena kalau tidak ada payung hukum, tidak ada dasar, ya pelaku yang akan mengambil kebijakan itu di daerah juga tidak berani. Jadi entah mungkin ada permen, diturunkan menjadi pergub, nah baru itu bisa dilanjutkan. Kemudian bagaimana juga program ke depan adalah tentang kebutuhan yang tepat. Karena jangan sampai program-program yang dilakukan oleh kementerian itu tidak tepat sasaran. Jadi bagaimana kami harus membuat ketika nanti ada program yang dijalankan oleh pemerintah, itu benar-benar berdasarkan kebutuhan yang sudah diidentifikasi di daerah tersebut. Karena kalau belum diidentifikasi, pada akhirnya program-program yang dihasilkan itu tidak akan tepat sasaran. Jadi usulan kami harus mengidentifikasi dan melibatkan terutama dunia industri yang mengetahui persoalan yang ada. Karena kalau tidak dilibatkan itu, nanti dibikin program, pada akhirnya tidak menjawab masalah. Jadi dua hal ini yang menjadi usulan kami buat pihak-pihak yang nanti akan mengambil kebijakan. Pendidikan vokasi untuk sekolah menengah kejuruan saat ini yang ada di Provinsi Sulawesi Utara mengutamakan bagaimana proses pembelajaran yang ada di tengah-tengah satuan pendidikan untuk menghasilkan tenaga-tenaga kerja yang handal. Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam meningkatkan lulusan SMK atau kompetensi daripada siswa SMK yang ada saat ini, Provinsi Sulawesi Utara dari Direktorat SMK menurunkan program bantuan 17 SMK yang menerapkan atau menjalankan program SMK Pusat Keunggulan, dan ada 8 sekolah yang menerapkan SMK dalam pengembangan SMK berbasis industri 4.0, dan juga 7 sekolah yang menerapkan pengimbasan SMK Teaching Factory atau proses pembelajaran berbasis industri. Di sini tentunya ingin meningkatkan kualitas atau kompetensi siswa lulusan SMK agar supaya nanti ketika lulus mereka itu dapat bersaing di dunia kerja, dunia usaha. Kalian itu siswa yang disiapkan untuk bisa bekerja, siap bekerja nantinya di dunia industri atau dunia usaha. Saat ini telah dibentuk tim koordinasi daerah vokasi Provinsi Sulawesi Utara atau yang disebut TKDV. TKDV ini adalah memberikan penyemangat untuk sinergitas antara semua stakeholder dalam pendidikan vokasi. Pada tahun 2024, salah satunya konsorsium pendidikan vokasi yang ada di Sulawesi Utara yang terdiri dari Politeknik Negeri Manado, Politeknik Negeri Nusa Utara, Akademi Komunitas Mapanawang, terlibat bersama-sama melakukan sebuah kegiatan kemitraan yang difasilitasi oleh Direktorat Mitras Dudi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, yang bertajuk Ekosistem Kemitraan Vokasi. Dengan permasalahan pengangguran yang cukup tinggi ini, maka perlu adanya terobosan-terobosan.
Maka kami dengan adanya program ini, program penguatan ekosistem kemitraan, kami melakukan riset untuk memberikan masukan kepada pemerintah daerah untuk menjadi satu policy brief bagi daerah, bagaimana kebijakan di daerah untuk menelurkan berbagai treatment sehingga pendidikan vokasi ini bisa menjadi salah satu jalan keluar terhadap permasalahan ini. Maka salah satu untuk menguatkan lulusan pendidikan vokasi ini agar supaya dapat diterima, atau dengan kata lain perlunya link and match atau kawin massal antara pendidikan vokasi dengan industri. Maka sangat diperlukan adanya hubungan kemitraan yang kuat antara pendidikan vokasi dengan industri agar supaya lulusan-lulusan pendidikan vokasi ini akan mampu diserap oleh industri yang ada di Sulawesi Utara. Kita tahu bahwa di Sulawesi Utara kita punya kekuatan potensi ekonomi, ya, seperti pertanian, perikanan, sektor jasa, dan sektor pariwisata. Maka kemudian perlu dibangun satu ekosistem yang kuat sehingga kurikulum dan kerjasama antara industri dan pendidikan vokasi ini perlu dijalin semakin kuat sehingga apa yang dibutuhkan oleh industri akan betul-betul dapat disiapkan oleh tenaga kerja yang berasal dari lulusan-lulusan pendidikan vokasi, baik itu SMK maupun itu pendidikan tinggi vokasi. Sehingga ini yang akan dapat menjadi solusi atau jalan keluar terhadap tingginya pengangguran di Sulawesi Utara, termasuk di dalamnya tentunya yang cukup tinggi adalah pengangguran terdidik di Sulawesi Utara. Kita sedang berhadapan pada situasi di mana banyak lapangan kerja atau banyak job-job yang ada di Sulawesi Utara ini, ya, itu diisi oleh tenaga kerja yang berasal dari luar daerah. Tentu ini menjadi satu problem bagi kita di Sulawesi Utara kalau kemudian potensi sumber daya alam di Sulawesi Utara ini itu tidak mampu digarap oleh daerah itu sendiri. Nah, oleh karena itu maka kemudian dengan adanya kerjasama yang kuat ini kita berharap betul-betul link and match ini atau perkawinan massal ini akan betul-betul terjadi, akan betul-betul terwujud. Hal yang kedua yang kita temui juga bahwa masih banyak anak-anak muda di Sulawesi Utara dalam hal memilih-milih pekerjaan. Banyak tenaga kerja di Sulawesi Utara ini lebih memilih pekerjaan-pekerjaan pada sektor formal, sehingga sektor informal ini banyak diisi oleh tenaga kerja yang berasal dari luar daerah Sulawesi Utara. Pemerintah juga bisa menelurkan kebijakan-kebijakan, contoh misalnya kebijakan-kebijakan investasi yang mana investasi ini dapat membuka lapangan kerja yang sesuai dengan kebutuhan yang ada di daerah Sulawesi Utara, sehingga kita akan membuka program studi yang memang dibutuhkan oleh daerah Sulawesi Utara dalam kaitannya dengan potensi yang dimiliki oleh daerah Sulawesi Utara. Jadi dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah ini, daerah Sulawesi Utara ini akan betul-betul diisi oleh putra-putri daerah Sulawesi Utara, sehingga kita bisa menjadi tuan dan nyonya rumah di Sulawesi Utara. Proses transformasi ketenagakerjaan di Sulawesi Utara perlu melalui berbagai fase dan berbagai macam tahapan agar transformasi yang terjadi dapat berjalan secara berkelanjutan. Drivers of change atau faktor penentu yang akan mempengaruhi kondisi ketenagakerjaan di Sulawesi Utara adalah dimensi sosial yang memilih-milih pekerjaan dan dimensi ekonomi, yaitu arah investasi sesuai RPJMD.
Kedua drivers ini membawa pengaruh yang kuat terhadap kondisi ketenagakerjaan di Sulawesi Utara saat ini dan pada masa yang akan datang. Sehingga kerangka roadmap yang dirancang terhadap workforce planning Sulawesi Utara mengacu pada kedua drivers tersebut. Jadi yang kita harapkan sebenarnya dengan adanya kemarin kita kerjasama dengan Politek, itu sebenarnya akan menjembatani kekurangan daripada perguruan tinggi, kebutuhan daripada perusahaan kami. Jadi akan ada feedbacknya gitu loh. Apa yang kita harapkan kita sesuaikan dengan apa yang ada di lapangan. Tapi setelah kita melakukan kerjasama itu 2-3 tahun setelah berjalan itu ada beberapa yang teman-teman yang sudah kuliah di PKL ya, magang di sini, kita perlakukan seperti mereka bekerja. Jadi mereka akan tahu gitu kondisi di lapangan orang bekerja itu seperti apa. Maka dari situ ada beberapa yang sudah ada kita buka lowongan. Ya, alhamdulillah dari beberapa itu kita bisa rekrut dengan kondisi yang kita tahu, kita menangani sendiri, mereka bekerja tiap hari, kita pantau. Akhirnya alhamdulillah ada beberapa lulusan sudah masuk di tempat kami gitu. Ketika saya jadi mahasiswa juga, saya pasti butuh tempat untuk praktek dulu. Jadi sekarang saya juga harus berpikir, oh ini anak-anak saya ya, saya anggap sebagai anak-anak. Jadi mereka juga butuh tempat untuk praktek. Jadi biar bagaimana kita harus kerjasama. Saya terus terang dari perusahaan, dari kementerian juga menegaskan bahwa kita harus ada kerjasama dengan kampus-kampus atau sekolah-sekolah. Saya lulus dari Politeknik itu tahun 2015. Kita sangat disupport, dosen-dosen kita juga mengarahkan. Ilmu yang kita dapat waktu di Politeknik itu bisa dikatakan anggaplah itu yang kita serap 80% ya. Kita itu harus mencintai pekerjaan kita. Kalau ada tantangan itu kita harus menaklukkan lah istilahnya. Seperti itu sih. Latar pendidikan jurusan teknik mesin Politeknik Negeri Manado, lulusan tahun 2020 dan mulai bekerja di Samator tahun 2021. Jurusan saya teknik mesin dengan program studi produksi dan perawatan. Ada keterkaitan juga dengan tempat kerja ini dia, yaitu sesuai dengan job desk saya atau posisi saya yaitu operator produksi. Tracer study yang kuat dan kerjasama dengan industri yang solid akan mampu menciptakan sebuah prodi baru yang relevan dengan kebutuhan industri, sehingga akan menghasilkan lulusan yang nantinya akan dibutuhkan oleh industri di masa yang akan datang. Upaya-upaya ini secara langsung diharapkan dapat meningkatkan daya serap lulusan vokasi di industri. Agar supaya upaya ini bisa berlangsung dengan optimal, tentunya perlu dilakukan perencanaan atau perlu disusun sebuah strategi. Dalam hal ini, strategi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang saat ini kami tuangkan dalam sebuah roadmap. Agar roadmap ini bisa berjalan, agar roadmap ini tereksekusi, tentunya perlu perhatian dari berbagai macam pihak. Salah satu diantaranya adalah perhatian pemerintah tentunya. Yang kami harapkan dari berbagai upaya ini adalah apa yang sudah kami rancang, strategi yang telah kami buat dapat tercantum dalam RPJMD yang akan datang sebagai acuan bagi berbagai macam pihak, bagi pemerintah dan berbagai macam komponen pentahelix lainnya, termasuk juga komponen vokasi untuk bisa saling bersinergi bersama-sama menjalankan strategi-strategi tersebut. Sehingga pada akhirnya industri dan vokasi akan berjodoh, akan kawin, akan berkontribusi terhadap berkurangnya angka pengangguran, terlebih khusus angka pengangguran vokasi. Keterampilan merupakan kemampuan dasar yang melekat dalam diri manusia yang kemudian dilatih, diasah, serta dikembangkan secara terus-menerus dan berkelanjutan guna menjadikan kemampuan seseorang menjadi potensial.
Di tengah perkembangan ekonomi global yang semakin dinamis, kebutuhan akan tenaga kerja terampil menjadi semakin mendesak. Disinilah peran pendidikan vokasi hadir, menawarkan solusi konkret untuk menghubungkan dunia pendidikan dengan kebutuhan industri yang nyata. Pendidikan vokasi tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga memberikan keterampilan praktis yang dapat langsung diterapkan di lapangan. Dalam konteks inilah, kolaborasi antara dunia pendidikan vokasi dan dunia usaha, dunia industri, serta pemangku kepentingan daerah menjadi sangat penting. Kemitraan yang kuat antara sekolah vokasi dan industri lokal adalah fondasi dan keberhasilan program pendidikan ini. Lewat kolaborasi yang erat, kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan spesifik industri, memastikan lulusan siap kerja begitu mereka menyelesaikan pendidikan. Dengan semakin eratnya hubungan antara satuan pendidikan vokasi, dunia usaha, dan pemerintah daerah, kita sedang menciptakan generasi masa depan yang lebih siap menghadapi tantangan global. Mari kita jadikan pendidikan vokasi sebagai solusi jangka panjang yang tidak hanya menjawab tantangan saat ini, tetapi juga membangun masa depan yang lebih cerah bagi generasi mendatang. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat menguatkan Indonesia. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Dalam genggaman tangan yang tak pernah lelah, keterampilan tumbuh, mimpi terarah. Bukan sekedar ilmu di atas kertas, tapi keahlian yang nyata takkan terbatas. Vokasi adalah cahaya terang di jalur kehidupan yang tak lagi bimbang. Dengan keringat dan usaha tiada henti, kita siap melangkah, membangun negeri. Langkah demi langkah kita tempa diri, menjadi ahli, mandiri, penuh arti. Bersama vokasi, kita tegap berdiri, membuka pintu sukses, kini dan nanti.